Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang budiman, alhamdulillah seperti janji yang saya sampaikan bahwa saya akan mengadakan ngabuburit bareng di bulan Ramadan hari pertama ini, dan nanti selama 30 hari kita akan mengadakan ngabuburit bersama dengan belajar bahasa Arab Al-Quran tingkat dasar. Bagi teman-teman yang mengikuti, silahkan berikan komentar dan share sebanyak-banyaknya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Yang pertama akan saya sampaikan, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan saum kita betul-betul mabrur, makbul, dan merubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Kita mulai saja. Sebenarnya materi ini materi yang pertama, tetapi kemarin kita sudah membuat uji coba. Kita akan mengulang kembali tentang materi kata dan kalimat. Apa perbedaan kata dan kalimat? Ini konsep dasar yang dipahami, saya cuma mengulang saja. Kata itu, di kita itu ada berubah makna. Kata di kita dalam bahasa Arabnya kalimah. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arabnya kalam. Seperti saya pernah janjikan bahwa struktur yang kita sampaikan ini mengacu pada sebuah kitab yang sering dan sangat populer di pendidikan dasar bahasa Arab untuk tingkat-tingkat pesantren, yaitu dari kitab Ajurumiyah. Kata yang kita pakai, apa itu al-jumlah atau al-kalam? Al-kalam huwaladhi huwalabdu, huwa adalah al-labdu kata, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dalam satu arena, dalam satu bahasa atau dalam sebuah tempat di mana kita berada. Jadi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz. Nanti sama saja dengan kalimah atau kata. Adalah lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan manfaat, memberikan arti, bilwadi di sebuah wewengkon, di sebuah daerah atau dalam sebuah bahasa. Terjemahan yang ini artinya kalam adalah ucapan yang tersusun sehingga pendengar memahami maksudnya sesuai dengan objek pembicaraan. Maka ucapan tersebut dalam bahasa Arab. Kita akan lihat dulu apa itu kalam. Nah, kalau kita memulai tadarus di surat Al-Fatihah ini, itu semuanya bentuk jumlah atau bentuk kalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pun dalam bentuk kalam. Bismillahirrahmanirrahim, itu pun sama dalam bentuk kalam. Jadi urutan rangkaian kata yang mempunyai makna itu adalah kalam atau jumlah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua kalam dan jumlah. Kalau kita pecah satu persatu, nanti yang kita terangkan itu yang disebut dengan kata atau disebut kalimah atau juga lafaz. Bi ismi Allahi
Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kemudian kalimah atau kata itu ada 3 komponen. Ada 3 bagian atau ada 3 jenis. Yang pertama yang disebut isim. Orang seringkali menerjemahkan kata benda. Ya nggak apa-apalah untuk sementara itu isim itu kata benda. Tetapi nanti ada juga kata tunjuk, ada kata penghubung, ada kata ganti. Ya, itu isim. Kemudian ada juga fiil. Fiil itu kata kerja. Jadi kalau isim itu kata benda atau kata kerja yang dibendakan itu juga bisa termasuk isim. Kemudian yang kedua adalah fiil. Skip teh kumaha balikan deui teh. Balikan dinya. Fiil. Yang kedua fiil itu kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah haraf. Haraf itu kata sambung. Saya lebih suka menyebut kata depan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada kata sambung yang dinamakan isim mausul. Itu disebutnya isim. Sedangkan haraf itu termasuknya kata depan. Apa pengertian isim? Fal ismu, jadi bukan pengertian. Bagaimana kita untuk membedakan isim itu bisa dipahami itu sebagai isim. Karena kalau kita membaca Al-Quran atau kita membaca hadis atau membaca ungkapan bahasa Arab, dilihat dari sisi struktur bukan dari arti, kita ingin tahu ini isim bukan. Gitu. Apa pengertiannya? Fal ismu atau apa ciri-cirinya? Adapun isim, yu'rofu diketahui bil hopdi karena posisinya khofad. Khofad itu jar. Kemudian ya yang pertama harus hafal. Seperti kalau kita mendengar fil masjidi, fil baiti. Nah, ketika ada kata-kata itu di ujungnya i, salah satu ciri hafal adalah kasroh, itu menunjukkan isim. Kemudian yang kedua tanwin. Mau tanwin yang patah, mau tanwin yang kasroh, mau tanwin yang domah itu pun merupakan ciri isim. Kalau kita sebut masjidun, masjidan, baitun. Kemudian yang berikutnya waduhulil alif walam apabila dibumbui, dimasuki huruf alif dan lam. Kata masjid itu bisa jadi al-masjidu, bisa jadi masjidun. Kita lihat, jadi isim itu yang pertama diberi atau diketahui satu karena hofad, berakhiran salah satu cirinya kasroh seperti mina baiti. Kemudian yang kedua karena tanwin seperti madrasatun, masjidun, Qur'anun. Itu semua yang bertanwin, baik an maupun in maupun un, itu ciri isim. Yang ketiga, dimasuki alif lam. Jadi ditempel. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ditambah the most, the book. Jadi asalnya kitabun jadi al-kitabu. Asalnya masjidun jadi al-masjidu. Asalnya kolamun jadi al-kolamu. Jadi kalau ada alif lam, maka itu cirinya termasuk isim. Kemudian kemasukan huruf hofad atau huruf jar. Apa sih huruf hofad itu? Wahia. Jadi kalau ada kata wahia diterjemahkannya
yaitu. Yang pertama dimasuki min. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami. Nah, jadi karena ada min, asalnya masjidu, jadi minal masjidil harami. Jadi min adalah merupakan ciri isim yang disebut haraf khofad atau haraf jar. Yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam ruba, dan yang ketujuh adalah ba. Kita ingat haraf jar atau haraf khofad, teman-teman harus hafal. Kalau dimasuki harap-harap yang ini, maka itu ciri-ciri isim, yaitu min. Coba sebutkan. Kemudian ila. Min artinya dari atau berasal dari. Kemudian ila, ke, untuk. Kemudian an, dari atau tentang. Kita sering mendengar dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari Abi Hurairah itu jadi sumber. Kemudian ala, atas atau pada. Jadi kalau kita mendengar kata ala, kesananya pasti harus kasroh, harus khofad, harus jar. Kasroh adalah salah satu cirinya. Kemudian fi. Fi itu di dalam, juga pada. Fil baiti, fil masjidi. Kemudian ada rubba. Rubbama itu artinya mungkin saja atau kadang-kadang. Walba dan dengan. Walkap seperti. Walam untuk atau milik. Alam taro kaifa doroballah kalimatan toibatan kasajarotin toibatin. Setelah ada ka jadi sajarotin. Kemudian la. La itu artinya untuk atau milik. Contoh alal maktabi. Adapun jadi ada pada meja. Selain harap-harap yang tadi, ada yang disebut harap sumpah. Orang bersumpah dengan menggunakan satu harap. Seperti wallahi, wal asri, wal laili. Itu disebut harap kosam. Yaitu apa aja harap kosam itu? Al-wau, al-wa, dan ba, dan ta. Di Al-Quran ada tallahi, ada billahi, ada wallahi. Yang sering dalam Al-Quran yang lebih banyak adalah kata wa. Wallahi, wal asri, wal fajri, dan seterusnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk hari pertama ngabuburit belajar bahasa Arab yang sangat dasar. Sekali lagi, belajar bahasa Arab yang dasar agar kita bisa untuk belajar sedikit-sedikit. Dan sebelumnya saya akan melihat di surat Al-Fatihah. Kalau kita ingin menguraikan atau menganalisa, akan menganalisa yang ada pada Al-Quran itu, mana saja yang isim. Yang pertama, ismu dimasuki bi karena ada ba, harap jar atau harap khofad yang tadi. Jadi itu isim. Emang katanya juga isim. Kemudian yang kedua, Allahi. Nih yang ini. Allahi, kata Allah itu isim. Nama. Ar-Rahmani.
juga isim. Jadi kalau kita dicoba ditanya orang untuk uraikan mana kata yang termasuk isim. Nah, kita lihat di surat Al-Fatihah ini saya sebutkan satu persatu. Ar-Rahmani tadi ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kemudian berikutnya alhamdu, puji. Kemudian lillahi, lillahi, li itu asalnya li, Allahi, Allahu. Karena ada li jadi hu jadi hi. Robbi ini isim, al-alamina isim, nanti ada alif lam, ar-rahmani isim, ar-rahim isim, maliki isim, yaumi isim, adin isim. Sedangkan nanti na'budu dan nasta'inu bukan isim, as-sirato isim, al-mustaqimah isim. Sirato isim, kemudian al-maghdubi isim, ad-dhalin itu isim. Karena cirinya apa? Ada alif lam. Itulah teman-teman yang berbahagia, itu yang bisa sampaikan ngabuburit. Mudah-mudahan saum kita hari ini betul-betul diterima oleh Allah dan betul-betul juga kita dapat memperbaiki diri kita. Sekali lagi selamat berpuasa, selamat ngabuburit, selamat berbuka puasa nanti pada waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.